Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua saudara yang mengikuti persekutuan doa ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa hari Selasa 8 November 2022. Bagaimana kabar saudara sekalian? Kami harapkan semuanya dalam kondisi baik, karena Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Marilah kita siapkan hati kita, kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Kita mulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 445, bait 1, 2, dan ketiga, Harap akan Tuhan. Akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemaluan, Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti, Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, punah sukacita, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami bisa seperti sekarang ini bukan karena kekuatan kami atau karena kepandaian kami, melainkan anugerah Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur boleh mengikuti pesan doa ini. Ini adalah hal yang baik, di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Layakkanlah kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi nas renungan kita, saya ambilkan dari Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub
19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara sekalian, dari nas ini kita akan merenungkan tema tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara sekalian, dalam hidup ini tidak selamanya apa yang kita harapkan itu terjadi. Dalam hidup ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin hidup sehat, tapi nyatanya kita bisa sakit yang tidak terduga. Kita ingin pekerjaan kita lancar dan menguntungkan, namun bisa saja kita ditipu orang. Kita ingin hidup bahagia, damai, tapi bisa saja musibah, bencana datang secara tiba-tiba. Saudara sekalian, di saat kita mengalami hidup lancar, tidak banyak masalah, semuanya tercukupi, sehat, kita mudah mengatakan Allah memberkati hidup saya. Pada saat kehidupan tidak lancar, ada banyak masalah menimpa kita, entah masalah keluarga, pekerjaan, masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain. Apakah kita mudah mengatakan, oh Tuhan memberkati saya? Seringkali tidak mudah. Ayub adalah orang yang baik, yang benar, yang jujur, yang takut kepada Tuhan. Ayub mempunyai anak laki-laki, perempuan yang baik-baik, juga kekayaannya melimpah. Tapi pada suatu saat, Ayub mengalami musibah yang besar, datang bertubi-tubi. Harta kekayaannya habis dan ludes semua, karena dirampas orang lain, juga tertimpa bencana, anak-anaknya juga mati semua, karena tertimpa bangunan yang kena angin kencang, angin topan. Angin topannya menimpa bangunan di mana anak-anaknya mengadakan pesta, dan anak-anak itu tertimpa dan mati semuanya. Tidak cukup Ayub mengalami musibah, kehilangan harta benda dan anak-anaknya, tapi juga Ayub mengalami sakit penyakit yang menjijikkan, yang menyakitkan. Dan di tengah-tengah penderitaan yang mendalam itu, istrinya bukannya mendukung dan menopangnya, tapi istrinya malah mengajaknya untuk mengutuk Tuhan. Itu dikatakan pada Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Catatan yang terakhir ini penting sekali. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itulah yang patut kita teladani dari Ayub. Di tengah-tengah penderitaan dan musibah yang luar biasa, jatuh miskin, sakit berat, semuanya hilang, Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa. Itulah modal Ayub untuk melanjutkan hidup. Tentu ini tidak mudah, membutuhkan waktu dan kesabaran untuk menantikan janji-janji Tuhan. Ayub mengatakan, Allahku adalah penebusku yang hidup. Pengakuan Ayub ini tidak diucapkan dengan mudah. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu pengharapan. Dan pengharapan inilah yang terus memberikan semangat pada Ayub, bahwa Allah adalah penebus, bahkan penebus yang hidup. Penebus adalah orang yang mampu memulihkan keadaan baik seperti semula. Dan Ayub yakin Allah akan memulihkan keadaannya seperti semula. Inilah iman Ayub. Walaupun mungkin hanya setetes, tinggal setetes, tapi iman yang setetes ini menyelamatkan kehidupan Ayub. Ini seperti slogan di PMI, ya, setetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Ayub tidak kehilangan iman. Ayub tidak putus asa. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan, tapi masih mempunyai iman.
yang berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang hidup akan sanggup menolong dan memulihkan keadaannya. Dan ini memang terbukti di akhir pergumulan yang berat itu. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, seperti ditulis di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara sekalian, bagaimana keadaan saudara-saudara saat ini? Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, apakah kita masih bertahan setia dan beriman kepada Tuhan? Ataukah kita mulai berputus asa, kecewa kepada Tuhan? Ingatlah, Tuhanlah penebus yang hidup, yang mampu untuk menolong kita semuanya, yang mampu memulihkan kehidupan kita semuanya. Rawatlah imanmu, walaupun mungkin hanya tinggal status, tapi status iman, pengharapan kepada Tuhan akan menyelamatkan kehidupanmu. Marilah kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, walau sering tidak mudah, tapi Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Karena doa syafaat ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami semuanya di tengah-tengah kehidupan yang mungkin banyak masalah, pergumulan, bahkan penderitaan. Kami diingatkan kiranya kami tidak kehilangan iman. Kiranya iman kami terus terarah kepada Tuhan. Dan kami berpegang pada janji-Mu. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan keadaan kami semuanya. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami berharap dan bersandar. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung, juga semua yang mengikuti pesan doa ini. Tuhan berkatilah kehidupan mereka semuanya. Berkatilah pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka semuanya. Kalaupun mempunyai pergumulan tertentu, Tuhan tolong mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Yang berdoa khususnya untuk beberapa saudara kami yang dalam usia lanjut, yang di dalam pergumulan sakit penyakitnya, yang di dalam pemulihannya, yang berdoa antara lain bagi Bapak Torres Sentana dalam pergumulan sakit jantungnya, untuk Bapak dan Ibu Lelian, Bapak Andrian dan Ibu Leli Handrian, Bapak Mulya Situhang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Rantina, Bapak Mulyana Wijaya, Bapak Semaya, Ibu Wonjenti Miranti, Ibu Edia, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tris Karyadi, Ibu Win Dewanta, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Ibu Tina Permana, Ibu Kuat Ing, Ibu Dorcas Lisyawati, Bapak Adi Pratomo, Ibu Herlina Suwanto, Ibu Yakin, Ibu Yuketong, Ibu Yuketong juga suaminya Bapak Yuketong, Ibu dan Bapak Menang Sihaan, Bapak Junaidi Subrata, Ibu Dewi Kania, dan beberapa yang lain lagi. Biarlah Tuhan menolong mereka, juga keluarga yang mendampinginya. Tuhan kuatkanlah mereka semuanya. Kami berdoa untuk keluarga besar Pak Aswin Hartani, di mana mamah Pak Aswin yaitu Ibu Sri Hartati telah kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk suasana atau situasi pancaroba memasuki musim penghujan ini, di mana banyak orang juga mengalami sakit. Juga ditambah lagi dengan kecenderungan kenaikan kembali COVID-19. Tuhan tolonglah kami semuanya, Tuhan kuatkanlah kami, berikanlah kesehatan kepada kami. Bagi mereka mungkin terpapar
COVID-19. Biar Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka. Biarlah COVID-19 ini tidak lagi menghantui kami, tetapi dengan penemuan vaksin dan segala protokol kesehatan yang kami taati, itu bisa menolong kami untuk juga terus hidup dengan baik. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga ingat dan terus berdoa untuk orang tua kami, opa oma kami, suami istri, anak, anggota keluarga kami, baik yang satu rumah, yang dekat maupun yang jauh, bahkan yang berada di luar negeri. Ya Tuhan, berkatilah, sertailah dan bimbinglah mereka semuanya di dalam setiap pekerjaannya, hidupnya, pelayanannya, studinya, dan termasuk semua pergumulannya. Biarlah saudara-saudara kami semuanya itu boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat menjalani hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan, beriman kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.